Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keanggotaan koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, salah satu syarat pendirian koperasi adalah tersedianya 20 anggota. Kemudian sifat keanggotaan yang pertama, sukarela. Ini artinya anggota menjadi anggota atas kemauan sendiri. Yang kedua, terbuka. Artinya setiap orang bisa menjadi anggota bila memenuhi syarat keanggotaan. Terkait dengan kewajiban anggota, yang pertama, kewajiban untuk memenuhi AD atau aturan dasar dan aturan rumah tangga koperasi, serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berikutnya, hak-hak anggota. Yang pertama, hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat. Yang kedua, hak untuk memilih atau dipilih sebagai menjadi pengurus. Yang ketiga, hak meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, hak untuk mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota. Yang kelima, hak untuk memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama di antara sesama anggota. Yang keenam, hak untuk mendapatkan keterangan tentang perkembangan koperasi. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bersedia mematuhi aturan dasar dan aturan rumah tangga. Yang ketiga, bersedia mematuhi aturan yang berlaku. Yang keempat, berkeinginan memajukan koperasi. Dan yang kelima, tidak ada paksaan dari pihak lain. Syarat khusus. Contohnya, koperasi pertanian, yaitu anggotanya pemilik atau penggarap sawah dan pekerja koperasi itu sendiri. Yang berikut, koperasi nelayan, yakni anggotanya memiliki koperasi atau memiliki perahu atau kapal maksudnya. Yang kedua, pemilik alat-alat penangkap ikan. Dan yang ketiga adalah nelayan. Kemudian koperasi karet, anggotanya pemilik, petani, dan pekerja kebun karet. Terakhir, berhenti sebagai anggota koperasi. Yang pertama, apabila anggotanya meninggal dunia. Yang kedua, anggotanya minta berhenti atas kemauan atau kehendak sendiri. Yang ketiga, diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Dan yang keempat, dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota. Baik, saya akan melanjutkan materi keanggotaan koperasi dan peran koperasi. Jadi, keanggotaan koperasi dapat berakhir apabila pertama, meninggal dunia, kedua, bertentangan dengan tujuan koperasi, ketiga, mengundurkan diri, keempat, selalu merugikan koperasi, kelima, diberhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku. Pengurus koperasi dipilih dari kalangan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota disebut tidak berhasil memilih seluruh anggota pengurus dari kalangan anggota sendiri. Prinsip koperasi Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU atau sisa hasil usaha. Keempat, berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi. Kelima, berperan aktif dalam mengikuti rapat anggota. Keenam, menanggung resiko jika terjadi kerugian. Ketujuh, peran anggota sebagai pengguna jasa, yaitu memanfaatkan jasa pelayanan koperasi. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi kami tentang program pendidikan anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota koperasi simpan pinjam yang memiliki unit simpan pinjam harus mempunyai program pendidikan anggota dan calon anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban anggotanya melalui program pendidikan kepada calon anggota yang merupakan salah satu prasyarat bagi seseorang yang akan menjadi anggota koperasi, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dan calon anggota mengenai konsep simpan pinjam dan manfaat koperasi serta kewajibannya sebagai anggota koperasi yang memanfaatkan pelayanan jasa simpan pinjam. Pendidikan kepada calon anggota koperasi simpan pinjam
atau anggota koperasi yang akan memanfaatkan pelayanan unit usaha simpan pinjam dapat dilakukan di awal pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi anggota atau calon anggota koperasi dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai sistem dan prosedur usaha simpan pinjam dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota mengenai konsep koperasi, konsep keanggotaan pada koperasi, konsep hutang pada koperasi, serta hal lainnya yang dianggap perlu. Kemudian, materi yang disampaikan kepada anggota ataupun calon anggota koperasi simpan pinjam yang pertama adalah koperasi apa dan bagaimana koperasi simpan pinjam itu, sehingga calon anggota mempunyai pemahaman seperti apa koperasi yang akan dia jalani. Kemudian, pentingnya peran anggota pada koperasi. Lalu yang ketiga, koperasi adalah organisasi untuk menolong diri sendiri. Lalu yang keempat, tanggung renteng pada koperasi. Bagaimana memanfaatkan unit pelayanan koperasi dan apa hak dan kewajiban anggota pada koperasi. Demikian yang akan disampaikan pada materi untuk calon anggota koperasi simpan pinjam. Nah, selanjutnya pelatih atau fasilitator pada kegiatan pendidikan ini sebaiknya adalah pengurus, karena pengurus merupakan orang yang mewakili koperasi dan dianggap paling mengetahui seluk-beluk koperasinya. Kemudian pelatihan dapat dilaksanakan dalam waktu kurun 1 atau 2 hari. Lalu pelaksanaan pendidikan calon anggota koperasi simpan pinjam atau anggota koperasi yang akan memanfaatkan pelayanan unit usaha simpan pinjam sebaiknya menggunakan metode untuk pendidikan, metode dan teknik pendidikan bagi orang dewasa yang bersifat partisipatif. Dalam hal ini diupayakan peserta dapat berperan aktif pada sesi pendidikan. Kemudian yang terakhir, sifat bagaimana koperasi. Keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela yaitu setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi berdasarkan diferensi kemauan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka yaitu setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat-syarat suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi itu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan hubungan koperasi dengan anggota. Hubungan antara koperasi dengan kepentingan anggota sangat perlu mendapat perhatian, dikarenakan seseorang menjadi anggota koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan tidak cukup hanya melaksanakan koperasi secara ekonomi saja, tetapi berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam kelompok koperasi dan antara anggota dengan manajemen perusahaan koperasi. Kewajiban dan hak anggota koperasi. Untuk kewajiban dan hak anggota koperasi sudah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kewajiban-kewajiban anggota koperasi itu sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta semua keputusan yang telah disetujui bersama dalam rapat anggota. Pada poin yang kedua, berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Poin yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. Dan hak anggota koperasi untuk poin yang pertama itu hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Untuk poin yang kedua, memilih maupun dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Poin yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Poin yang keempat,
mengemukakan pendapat maupun saran-saran dari anggota kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Poin yang kelima, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Yang keenam, mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permintaan menjadi anggota koperasi dan terbukti koperasi. Permintaan menjadi anggota koperasi. Setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi perlu mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan koperasi, terutama mengenai syarat koperasi, hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Jika calon anggota sudah memahami semuanya dan dapat menerima syarat-syarat yang tersedia, maka selanjutnya ia harus menyampaikan permintaan untuk menjadi anggota secara tertulis. Setelah itu, barulah pengurus koperasi yang memeriksa kelengkapan persyaratan para calon anggota, baik berdasarkan ketentuan undang-undang atau koperasi. Terbukti koperasi. Penerimaan seorang calon anggota koperasi harus dibuktikan oleh pengurus dengan mencatatnya di buku PT anggota koperasi. Buku daftar anggota koperasi telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai salah satu daftar buku yang harus ada pada setiap koperasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berhenti sebagai anggota koperasi. Keanggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan: pertama, meninggal dunia; kedua, minta berhenti atas kehendak sendiri; ketiga, diberhentikan karena tidak memenuhi syarat ketentuan; keempat, dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi. Rapat anggota. Rapat anggota koperasi dilakukan minimal 1 tahun sekali yang disebut sebagai RAT atau rapat anggota tahunan. Tetapi sesungguhnya rapat anggota dapat dilakukan sewaktu-waktu jika memang terdapat masalah koperasi yang kewenangannya ada pada rapat anggota. Rapat anggota diatur dalam pasal-pasal berikut. Pasal 22 ayat 1 sampai 2. Ayat 1, sebagai anggota rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ayat 2, rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Pasal 23. Rapat anggota menetapkan: pertama, anggaran dasar; kedua, kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi; ketiga, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas; keempat, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; keenam, pembagian sisa hasil usaha; ketujuh, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Pasal 24 ayat 1 sampai 2. Ayat 1. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2. Apabila tidak diperboleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Ayat 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1 suara. Pasal 4. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Pasal 25. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Pasal 26 ayat 1 sampai 2. Ayat 1. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Ayat 2. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau. Pasal 27 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Selain rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, koperasi dapat melakukan rapat anggaran luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang memenangnya pada rapat anggota. Ayat 2. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas pemerintahan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Ayat 3.
Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Pasal 28. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar. Kepengurusan koperasi diatur dalam pasal-pasal berikut. Pasal 29 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Ayat 2, pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Ayat 3, untuk pertama kali susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Ayat 4, masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Ayat 5, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pasal 30 ayat 1, pengurus bertugas: pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Kedua, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Ayat 2, pengurus berwenang: pertama, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Kedua, memutuskan permintaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Pasal 31. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pasal 32 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Ayat 2. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Ketiga, pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Keempat, pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 31. Pasal 33. Hubungan antar pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Pasal 34 ayat 1 sampai 2. Ayat 1. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Ayat 2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.